Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat PCI sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dan alhamdulillah ya, sekarang kita kedatangan tamu yang spesial, yakni Ustadz Firman Afifuddin Saleh. Beliau adalah penemu Qamus Arabik, yang mana Qamus Arabik ini merupakan platform belajar bahasa Arab yang luar biasa banyak keunggulannya. Untuk kesempatan kali ini mungkin saya panggil Ustadz saja ya, kepada Ustadz Firman. Mungkin jadi kita ingin tahu nih seputar tentang Qamus Arabik ini. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan dulu Ustadz, supaya bisa menyampaikan siapa Ustadz ini kepada sahabat PCI sekalian. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat PCI rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini di tempat yang mulia ini kita bisa bermuajahah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah bahasa yang ada di dunia ini kurang lebih berdasarkan perhitungan PBB sekitar ada 6.500 bahasa sedunia, Pak Fatur. Jadi 6.500 bahasa sedunia itu ternyata yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bahasa Al-Quran, mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan Al-Quran itu adalah mukjizat sampai akhir zaman. Ternyata bahasa yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki keunggulan dibandingkan dengan bahasa yang ada di dunia ini. Salah satu hujah yang paling besar adalah bahasa Arab dijadikan sebagai bahasanya Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran ada 11 ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Salah satunya misalkan dalam Quran Surat Yusuf ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, firman Allah, menurunkan Al-Quran Qur'anan Arabiyyan dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang cerdas. Berarti bahasa Arab memiliki tempat yang sangat tinggi dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Kemudian bahasa Arab pun merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Bahkan kita sebagai umat muslim, semua ibadah yang kita lakukan, dari mulai ibadah sholat, doa-doa, bahkan ibadah haji, itu semuanya dengan bahasa Arab. Bahkan adzan sekalipun kita tidak boleh merubah kecuali hanya dengan bahasa Arab. Artinya ketika seseorang ingin khusyuk dalam beribadah, dia pun harus paham bahasa Arab. Maka secara sederhana ya, bahasa Arab itu adalah bahasanya umat muslim. Jadi kalau ditanya kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab, maka ada satu jawaban yang luar biasa. Ada seorang anak keturunan Cina ya, dulu pernah viral kan, dimana tata'alam lughah Arabiyyah, kenapa engkau belajar bahasa Arab? Jawabannya, di annani muslimun, karena saya adalah seorang muslim. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, ibadah yang kita lakukan pun bahasa Arab. Bahkan semua ulama dari mulai zaman sahabat seperti Sa'ad bin Mu'adz pernah mengatakan ta'allamul lughah Arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu juz'un min dinikum, bagian daripada agama kalian. Itulah sebabnya kenapa kita sebagai seorang muslim khususnya mesti, bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan fardun wajibun katanya. Sudah fardu wajib lagi. Wajibnya sangat gitu ya untuk mempelajari tentang bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab adalah bagian dari agama, maka siapapun yang ingin memahami bahasa Arab, maksudnya memahami al-Islam secara keseluruhan, kata kuncinya adalah pahami bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Bahasa Arab itu adalah merupakan kunci untuk kita memahami agama Islam. Nah, kemudian kita kembali ya ke pertanyaan yang tadi. Maka karena kita sebagai seorang muslim ingin paham Al-Quran, paham hadis, khusus dalam beribadah, maka kita harus paham tentang bahasa Arab ini. Kemudian muncul satu pertanyaan, karena kan selama ini ya Pak Fatur, kalau kita teliti, umat Islam di Indonesia itu kan mayoritas, hampir sekitar 80% lebih ya.
umat Islam, tapi ternyata penguasaan mereka terhadap bahasa Arab itu sangat amat kurang sekali. Padahal kalau kita rujuk ke Al-Quran, Allah kemudian berfirman bahkan di dalam surat Al-Qamar dari mulai ayat 17, 22, 32 sampai 40 itu 4 ayat tuh, sampai terulang. Firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sampai kalau kita analisis satu bahasa nih, la itu artinya huruf taukid tuh. Sungguh, qad juga taukid kan, sungguh. Jadi sungguh-sungguh yassarna kami memudahkan Al-Qur'an. Jadi berarti Al-Qur'an itu mudah petunjuknya, mudah pengamalannya, mudah untuk dihafal, termasuk mudah mempelajari bahasanya. Jadi Allah menjamin siapapun yang mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu pasti mudah. Hanya kemudian yang muncul di kita, kenapa akhirnya yang terjadi di masyarakat umum atau apalagi awam belajar bahasa Arab itu kalau ditanya pasti apa jawabannya Pak Fatur? Sulit ya. Ya. Rumit, kemudian lama, bahkan harus menghafal. Nah ini kemudian yang menjadi problematika umat Muslim, kenapa tidak belajar ya, terkendala ya untuk belajar bahasa Arab, karena ada satu anggapan bahwa belajar bahasa itu sulit, rumit, susah, sehingga hanya beberapa persen saja dari kalangan kaum muslimin yang bisa menguasai bahasa Arab. Nah inilah kemudian yang menggerak kami di metode Qamus ini untuk menyusun satu metodologi pembelajaran bahasa Arab yang kami beri tagline ya. Jadi Qamus Arabik itu tagline-nya adalah cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Tapi sebelum berangkat ke Qamus Arabik, Ustaz, tadi kan sedikit dibahas ya mengenai bahasa Arab ini yang mana urgensinya luar biasa penting ya, bagi kaum muslimin khususnya, dan mungkin kaum muslimin pada umumnya juga memiliki kendala untuk mempelajari bahasa Arab ini. Apakah Ustadz bisa sedikit menjelaskan untuk kepada para sahabat PCI yang mana ingin belajar bahasa Arab ini, apa saja sih sebetulnya hal-hal yang biasanya dikatakan sulit, rumit dalam bahasa Arab itu sendiri? Sebelum nanti kita masuk ke Qamus Arabik ini. Ya, karena bahasa Arab itu sangat spesial ya, struktur dari mulai struktur kan, jabatan kata saja ya dalam bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia seperti jabatan kata kan hanya 4, subjek, predikat, objek, keterangan. Di bahasa Arab itu sampai ada 31. Jadi misalkan nanti kita akan mengenal ya sahabat PCI semuanya, marfu'atul asma itu jabatannya ada 10, mansubatul asma ada 15, majruratul asma ada 6. Jadi jumlah jabatan dalam bahasa Arab itu sampai ada 31. Belum lagi nanti ditambah dengan pola atau wazan ya. Wajan-wajan nanti kalau Pak Fatur dulu di pesantren pasti kenal kan. Bagaimana wajan-wajan dalam bahasa Arab itu luar biasa banyak. Ada fi'il itu ada fi'il sohi, ada mu'tal. Sohi saja kan ada sulasi, ada rubai. Sulasi saja ada sulasi mujarrad, majidun fi. Sulasi mujarrad itu ada 6 bab, sulasi majidun fi 12 bab. Dengan wajan yang begitu banyak. Inilah yang kemudian akhirnya belum lagi nanti mufradat kan, karena kita bukan orang Arab ya. Kosakata itu kan bagi kita bahasa Arab itu bahasa asing. Sehingga bagi kita ketika ingin menguasai bahasa asing mesti menghafal mufradat. Jadi dari strukturnya sudah luar biasa kompleks gitu ya, sudah kaya sekali. Kemudian dari segi pola perubahan setiap kata dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya itu begitu sangat beragam. Inilah yang kemudian belum lagi tadi hafalan kosakata. Apalagi dulu kalau kita di pesantren mesti menghafal 100, 200, 1000 kosakata. Nah baru bisa menguasai. Inilah yang kemudian bagi orang awam yang tidak pesantren, yang tidak sekolah secara khusus mempelajari bahasa Arab menjadi kendala. Jadi menjadi kendala, menjadi kesulitan. Apalagi sudah sibuk dengan aktivitas sehari-harinya, sehingga mereka gimana ya, jadi dilema. Satu sisi mereka harus mempelajari bahasa Al-Quran, di sisi yang lain mereka punya waktu untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya sebagai misalnya kalau seorang ayah kan untuk istri dan anaknya. Akhirnya menjadi terkendala karena stigma kita belajar bahasa Arab itu harus lama.
Itu yang menjadi penyebab ya. Kemudian orang akhirnya menyebutkan bahasa Arab itu rumit, padahal tidak serumit itu. Oh, luar biasa. Nanti ada ya. Oke, berlanjut Ustaz ya. Ternyata bahasa Arab itu rumit, kompleks ya. Jadi, tapi mungkin saya pribadi sudah pernah mengalami di masa studi, tapi mungkin sahabat PCI di sana ingin tahu juga ya. Terkadang kan penyebab selain daripada rumitnya bahasa Arab, kompleksnya bahasa Arab, kadang ada juga yang mengeluhkan mengenai metode Ustaz ya. Jadi metode belajar bahasa Arab ini rata-rata biasanya itu dipelajari dengan sistem atau metode yang klasikal yang memang para ulama dulu belajar bahasa Arab itu demikian, sehingga mungkin waktunya yang dibutuhkan untuk belajar bahasa Arab itu lama. Nah, gitu. Maka apakah sebetulnya kita harus mencari metode yang lebih baik atau mengikuti para ulama, atau justru metode yang baik dan cepat ini memang sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama, yang penting bahasa Arab itu dapat mudah dipahami gitu. Bagaimana Ustaz menurut Ustaz gitu untuk kita yang ingin mencari metode yang baik ini gitu, metode yang cepat ini gitu, bagaimana pandangan menurut Ustaz untuk sahabat-sahabat PCI di rumah nih? Ya, Masya Allah, luar biasa ya Pak Fatur. Jadi sebetulnya kalau bab metode pembelajaran itu kan masuk ke dalam kategori istihadi. Iya. Istihadi itu artinya bagaimana kita bisa mengembangkan sesuai dengan zaman dan kondisi. Ya. Karena Rasulullah mengatakan adiku auladakum, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang tentu saja berbeda dengan zaman dulu. Ketika dulu belum ada internet, ya, belum ada teknologi. Nah, makanya bagaimana kita meramu metodologi itu kan sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tujuan. Itu namanya metodologi. Berarti metodologi pembelajaran bahasa Arab pun bisa berkembang. Ya. Kalau untuk isinya memang kita harus sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh para ulama, itu tidak boleh dirubah. Tapi untuk cara agar bisa sampai dan paham kepada Al-Quran dan Sunnah itu, maka metodologinya itu Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umur duniaku, engkau lebih mengetahui tentang urusan dunia. Di zaman Nabi dan sahabat kan belum ada mobil, apalagi pesawat. Maka kemudian Allah memberikan akal kepada kita bagaimana kita bisa dengan anugerah Allah itu mengembangkan metode yang betul cepat. Contoh misalkan dulu waktu orang tua kita ya, mungkin tahun 80 atau 60, 70, 80 ya, ketika mereka harus pergi ibadah haji itu kan sampai 9 bulan naik perahu ya, kapal laut. Jadi kalau ibadah haji itu pasti pamitan takut gak pulang lagi karena lama kan, 9 bulan. Tapi akhirnya muncullah teknologi baru sampai ada pesawat terbang, dibuatkan pesawat terbang dari 9 bulan menjadi 9 jam. Jadi demikian pula dengan metodologi pembelajaran bahasa Arab. Jadi kalau dulu memang lama karena memang harus menghafal dan lain sebagainya. Tapi ketika hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat, apalagi Gen Z gitu ya. Masya Allah. Ini anak-anak sekarang itu dulu kita mungkin baru mengenal internet itu ketika kuliah kan. Kalau generasi sekarang usia 3 tahun saja sudah bisa mengoperasikan ini. Gadget kan, dia mereka nggak harus belajar. Perusahaan aja yang 3 tahun itu sudah, wah Masya Allah. Ini begitu sangat cepat sekali. Artinya kita sebagai orang tua, guru, pendidik, bagaimana menyajikan metodologi pembelajaran bahasa ini, isinya tetap gitu. Tapi dengan kemasan yang semenarik mungkin sehingga anak-anak sekarang itu bisa mengikuti. Makanya bisa tidak belajar bahasa Arab yang dulu misalkan sampai 5 tahun atau belasan tahun, jadi lebih cepat insya Allah. Kenapa? Metodologi itu adalah satu istihad yang bisa dikembangkan, bahkan bisa lebih cepat. Mungkin dulu seperti ini belajarnya pakai sepeda, sekarang kita belajarnya misalnya jadi menggunakan pesawat, jadi insya Allah lebih cepat. Ya, jadi itu gambaran ya.
sahabat PCI sekalian, ternyata ya meskipun bahasa Arab ini sangat kompleks, rumit, tapi dengan metodologi yang cepat, yang efektif, itu pembelajaran tidak akan terasa rumit lagi. Jadi kita akan belajar bahasa Arab itu dengan mudah. Dan ternyata hari ini kita ini sebetulnya mendatangkan ya tamu spesial ini adalah foundernya metode Qamus Arabic. Qamus Arabic ini merupakan platform belajar bahasa Arab. Tapi kita langsung saja kepada penemunya ya, kita bongkar apa sih yang ada di dalam Qamus Arabic ini. Bagaimana Ustaz untuk mengenai Qamus Arabic ini? Sahabat PCI semua ingin tahu apa itu Qamus Arabic, kemudian apa yang spesial dari Qamus Arabic ini. Masya Allah, tadi Bapak tuh kita sudah sampaikan ya di awal bahwa Qamus Arabic itu bagaimana belajar bahasa Arab itu bisa di mana dan kapan saja. Mungkin ini yang jadi pertama ya di Indonesia, metodologi pembelajaran bahasa Arab yang kita bisa belajar bahasa Arab itu di mana dan kapan saja kita berada. Karena kan selama ini kalau kita belajar bahasa Arab biasanya harus lama kan, minimal belajar bahasa itu 2 jam sekali tatap muka. Kemudian menggunakan ada daring kan, WhatsApp dan sebagainya. Nah, insya Allah metode Qamus Arabic ini menggunakan metodologi e-learning. Jadi e-learning itu adalah pembelajaran bahasa Arab, jadi e-course, jadi kita menggunakan video. Nanti makanya tagline kita adalah cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Itu tagline itu untuk membuat bahwa belajar bahasa Arab ini selama ini anggapannya lama ya. Tagline itu artinya tidak lama, belajar bahasa itu cepat. Selama ini orang beranggapan bahwa belajar bahasa Arab itu sulit, tidak sulit, tapi mudah. Selama ini kita beranggapan belajar bahasa Arab itu mengerikan. Apalagi biasanya kalau guru-guru qaid ya, nama Arab itu agak tegas gitu ya, tegang kitanya. Jadi kita bawaannya itu adalah menyenangkan. Dan yang keempat terakhir sistematis, karena yang membuat kita sulit belajar bahasa Arab itu kita tidak tahu dari mana awalnya, kapan ujungnya. Metode Qamus ini menggambarkan tentang kaidah bahasa Arab dari mulai 0 sampai terakhir. Itu sistematis sekali sesuai dengan tahapan pembelajarannya. Jadi kalau ditanya apa sih keunggulan metode Qamus Arabic, sesuai dengan tagline kita, cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Luar biasa, Masya Allah. Jadi sahabat PCI sekalian, kini belajar bahasa Arab itu tidak harus lama lagi, tidak harus merasa kesulitan lagi, tidak harus takut lagi ya. Karena ternyata Ustadz Firman ini sudah menemukan metode yang cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Dan mungkin ya jadi bisa diterapkan juga mungkinnya di sekolah-sekolah dan tidak harus masuk kepada kurikulum intrakurikuler ya. Jadi karena kalau di intrakurikuler itu kan pembelajarannya biasanya cukup lama, 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Kini dengan adanya Qamus Arabic ini justru kita bisa menyimpan pembelajaran bahasa Arab ini secara ekstrakurikuler namun lebih ringkas ya, lebih cepat gitu. Lebih cepat, betul. Jadi gambarannya kita di Qamus Arabic nanti insya Allah sahabat PCI nanti bisa untuk lebih lanjutnya bisa di qamus.id ya. Qamus.id untuk mengetahui tentang Qamus Arabic ini. Ya. Jadi pembelajarannya secara online. Kita punya HP, punya laptop, dan ada kuota. Ya. Insya Allah bisa belajar bahasa Arab di mana saja. Bahkan yang lebih hebat lagi, Pak Fatul ya, videonya itu tidak sampai 1 jam. Jadi selama ini kan kita kalau ada video-video tentang bahasa Arab gitu ya, atau tentang video-video pembelajaran biasanya lama kan, 1 jam, 1 jam setengah. Nah kita menyesuaikan dengan generasi sekarang, generasi Z ya. Kemudian mereka kalau lihat video itu biasanya kan inginnya sebentar, seperti TikTok gitu ya, lihat sebentar. Nah kami di tim Qamus Arabic ini bagaimana menyusun video-video pembelajaran bahasa Arab itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Jadi hanya 5-10 menit setiap video ini. Kita ini luar biasa ya. Jadi
menjelaskan tentang sesuatu yang begitu rumit dijelaskan dalam bentuk yang simpel, sederhana, dan waktunya pendek gitu. Jadi nanti misalkan sobat PCI bisa belajar bahasa Arab misalnya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, zikir subuh, kemudian baca Quran. Mau belajar bahasa Arab nih, cukup 10 menit. Kapan saja, Di mana saja, sedang misalkan nunggu bis atau nunggu kereta kan, daripada melihat yang lain, mau belajar bahasa Arab, ini bisa tuh. Bisa di mana saja, kapan saja kan, atau lagi macet misalkan di mobil, lagi macet nih, belajar bahasa Arab. Jadi kita sampai ada 5 level gitu. Dari mulai level dasar itu mempelajari tentang bagaimana belajar bahasa yang paling dasar, mengenal huruf hijaiyah. Selama ini kan kalau kita belajar bahasa Arab biasanya tidak dimulai dari huruf hijaiyah kan, langsung tentang isim isyarah, hada tauribun. Itu kan materinya sudah agak menengah. Kalau dengan metode Qamus Arabi kita mulai dari yang paling dasar sekali. Jadi bagi siapapun yang belum mengenal tentang bahasa Arab, apalagi masa minder, kita insya Allah ada materinya. Dari mulai level 0 tadi sebutnya juga, dari mulai pengenalan tentang huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, cara membacanya, cara menulisnya, cara mengucapkannya, cara menyambungnya. Karena unik, karena bahasa Arab itu, maka kenapa kita sulit selama ini? Karena selama ini kita belum selesai dengan penulisan huruf hijaiyah ini. Kalau kita lihat ya, sobat PCI, di bahasa Arab itu misalnya H aja ya, H itu kan H kecil ya. Itu ditulisnya kalau mandiri ada ekornya, tapi ketika disambung ekornya hilang. Alhamdulillah itu ekornya nggak ada kan? Nah ini pertanyaan kemana ekornya itu? Apakah pergi? Atau ada yang ngambil? Ini kan kita kadang-kadang bingung, makanya dulu kalau ingin bisa nulis bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu kita harus lihat dulu, lihat bentuknya baru bisa nulis. Tapi kalau nggak dilihat nggak bisa kan? Jadi dulu itu kita belajar bahasa Arab untuk kemampuan menulis saja itu minimal harus hafal 1000 kosakata. Insya Allah dengan metode Qamus tidak harus hafal 1000 kosakata. Cukup melihat videonya bisa. Masya Allah, itu pun hanya 5 menit ya. Itu level dasar. Nanti level 2-nya mulai kita ke kaidah-kaidah bahasa Arab dasar. Tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah dzarfiyah. Kita lebih ke praktis, tidak ke teoritis. Dulu kalau kita ingin mengenal tentang fa'il saja, itu luar biasa lama sekali kan. Kalau menggunakan metode yang pakai teori ya, al-fa'ilu misalkan di kitab kita para ulama itu ismun marfu'un waqa'a badal fi'il ma'lumi wa dalla 'ala man fa'ala fi'la wa tasawwa bihi. Dijelaskan kan fa'il itu ismun, bukan fi'il, bukan huruf. Tapi ismun itu apa? Satu-satu dijelaskan. Ismun adalah kalimatun dalat alamanan walau takarrur di zaman. Kalimat yang menunjukkan kepada makna dan tidak terkait dengan waktu. Ismunnya harus yang gimana? Kalau fa'il itu harus marfu. Karena dalam bahasa Arab ada mansub, marfu, majrur. Terus isim yang marfu, yang di mana isim marfu itu? Jelas satu. Waqwa ba'da fi'il ma'lum itu terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, sebelumnya itu harus fi'il ma'lum, bukan fi'il majhul. Di mana itu fi'il ma'lum? Dijelaskan lagi. Wadala alaman fa'al fi'la dan menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Itulah fa'il. Wah, gimana dulu ya kita belajar itu? Tapi orang awam, tapi kalau dengan metode Qamus ini cukup praktek. Fa'il adalah subjek, udah aja. Apa tuh gitu? Jadi langsung pada praktek sehingga praktek penggunaan bahasa. Jadi langsung bisa ya. Bisa, misalkan gini, Ahmad membaca Al-Quran. Ahmad sebagai apa di situ? Subjek kan? Berarti kalau subjek dalam bahasa sebagai fa'il langsung. Nanti langsung kita belajar itu langsung praktek. Mubtada, khobar, fi'il, fa'il, khobar, mubtada, mubtada, muakhar, harful jar, isim majrur. Ini kami itu kan ada tim IT ya, yang menyusun dengan tim Qamus ini. Tim IT kami itu tidak ada basic sama sekali bahasa Arab. Tapi alhamdulillah setelah dengan anak tuh menyusun materi, menggambarkan dalam bentuk itu desain, beliau masya Allah sekarang jadi jago mengirab. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah mubtada, bagaimana irabnya mubtadaun marfu'un wa mudhafun dhammatul ya mufrad. Ini sebagai tasawur minimal ya, sahabat PC semuanya. Alhamdulillah dengan metode Qamus Arabic ini, siapapun, usia berapapun, insya Allah biidznillah. Karena sesuatu itu kan dengan izin Allah ya. Kita mau hanya berikhtiar yang terbaik. Karena punya peserta itu yang usia 72 tahun, nanti bisa dilihat dengan sahabat PC semuanya di webnya. Usia 72 tahun, mulai belajar dari huruf hijaiyah sampai sekarang bisa membaca Arab Gundul.
ibu-ibu tuh ibu rumah tangga. Jadi sekarang itu asal nggak mungkin kan Ya. yang bisa baca kitab ulum itu pasti santri kan, mahasiswa. Santri juga harus yang sungguh-sungguh. Sekarang itu ibu-ibu, apa bahkan nenek Nenek-nenek. ini bisa baca kitab ulum, bisa mengikhlas. Jadi kalau ada kesempatan nanti bisa diperlihatkan. Jadi Masya Allah. kunjungi lah untuk Kunjungi sahabat webnya. jadi ternyata belajar bahasa Arab itu tidak perlu dikhawatirkan lagi nih sahabat PCI, khususnya mungkin para orang tua yang memiliki anak yang masih di usia sekolah nih. Jadi jangan khawatir, ternyata dengan metode Qamus Arabic ini bisa belajar bahasa Arab secara cepat, mudah, menyenangkan dan sistematis. Jadi tidak perlu khawatir lagi gitu. Dan insya Allah ya mungkin di PCI juga akan ada. Nah, insya Allah ini yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu sekolah pertama di Indonesia. Oh, Kita akan launching nanti menjelang bulan Ramadan insya Allah. Dan sekolah PCI SMP Prima Cendekia Islam ini akan menjadi sekolah pertama yang akan menggunakan metode Qamus. Jadi nanti insya Allah akan terbayar ya, anak-anak SMP bisa membaca kitab gundul levelnya S1 S2. Jadi mudah-mudahan nanti lulusan PCI ini bisa soalnya ke Mekah, Madinah gitu, insya Allah. Ini soal umum kan, Ya. tapi kemampuan membaca kitab gundulnya insya Allah sama dengan kualitas S1. Menarik ya. S2 bahasa Arab tuh. Ya, setuju. Jadi kini untuk punya mimpi berkuliah di Timur Tengah atau di universitas-universitas yang ada di Timur Tengah sana, kita tidak perlu khawatir karena dari SMP bahkan mungkin dari usia dini pun kita sudah bisa belajar Arab ya, bahasa Arab ini dengan metode Qamus Arabic ini. Dan bahkan mungkin orang tua yang sedang memantau belajar anak Bisa, ikut juga belajar. jadi bisa belajar. Karena kita ada unik ya, kenapa tampilannya juga tampilan yang sesuai dengan kekinian. Ya. Di selain ada video juga ada game. Karena kan anak-anak suka game ya. Ya. Ketika kita belajar Orang tua masih suka. bisa game kan. Kalau game suka siapapun. Ya. Jadi biasanya kalau kita main game kan nggak merasa belajar. Kalau kita merasa belajar agak bosan, tapi ini mah ada game. Gamenya juga disesuaikan dengan game sekarang. Karena memang tim desain kita adalah lulusan dari ITB. S1 S2 yang mereka memang konsen di bidang pembuatan game, animasi, gambar. Jadi desainnya juga sesuai karena kita kelas-kelasnya juga termasuk webnya itu sudah sekelas web ini insya Allah. Udemy, Coursera dan sebagainya itu kita brandingnya seperti itu. Ada game, kemudian dari game itu di game itu untuk mematangkan pemahaman kita video. Jadi kita melihat video selama 5 menit, nanti kepahaman kita itu ditentukan dengan main game. Ada game itu menyusun, lain sebagainya. Jadi macam-macam ini gamenya. Dari game nanti ada quiz itu seperti evaluasi juga. Dan nanti di akhirnya ada evaluasi. Jadi ada sekitar bahkan ada latihan ya. Ada videonya, ada gamenya, ada latihan untuk diunduh. Nanti kalau ada praktek penulis kan nanti harus di-download, ditulis latihannya. Kemudian ada quiz dan satu lagi ada evaluasi keseluruhan. Jadi pokoknya dengan fitur-fitur yang ada ini kita seperti halnya dimudahkan ya untuk belajar. Karena saya pribadi ya meskipun sudah pernah berpengalaman di studi bahasa Arab ini masih terkendala dengan ya begitu banyak pembelajaran bahasa Arab yang kalau secara online ya Ustaz ya, jadi masih 1 jam, 2 jam. Iya, lama ya. Jadi sedangkan kita ini jadi sudah terbiasa juga dengan TikTok, Instagram, dan jadi orang tua juga bisa lebih tenang ya kalau melihat anak-anaknya justru lebih tertarik dengan video-video pendek dari Bahasa Arab ini, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ternyata Ustaz banyak sekali ya keunggulan-keunggulan dari Qamus Arabic ini, dan bahasa Arab ini jadi terasa tadi cepat dipelajarinya, mudah dipelajarinya, menyenangkan dan sistematis. Ini ada gerakannya Pak Fatul. Oh ada. Nanti kalau di video itu ya Ya. cepat seperti kilat tuh. Oh iya. Cepat, ya. mudah. Bahagia kan? Mudah, menyenangkan. Ya. Ini apa? Hati ya. Ya. Dan sistematis. Nah, jadi
hafalkan juga ya gerakannya dari tagline-nya Komus Al-Hubbi. Itu kan sebagai doa juga ya. Oh, iya. Sebagai doa ketika kita mengatakan cepat, insya Allah mudah-mudahan Allah cepatkan pemahamannya. Ketika kita mengatakan mudah, insya Allah Allah mudahkan. Menyenangkan, Allah buat kita senang dengan bahasa Al-Quran ini. Dan yang luar biasa adalah sistematis. Sistematis itu artinya bertahap dan berjenjang. Karena ketika kita belajar bahasa Al-Quran, kata Imam Syafi'i, apa tuh nih untuk sahabat PC semuanya, itu luar biasa. Man tabahharo fi lughah Arabiyyah. Barang siapa orang yang mendalam ilmunya tentang bahasa Arab, terutama nahwu shorof itu, ihtada ila kulli ulum. Nanti Allah akan tunjukkan dia untuk bisa menguasai semua ilmu. Karena apa? Karena ketika kita paham Al-Quran, Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Makanya tidak heran dulu para ulama zaman dulu itu banyak yang memiliki kemampuan berbagai macam ilmu. Karena yang dikajinya Al-Quran. Ketika kita paham Al-Quran, menghayati Al-Quran, maka kita akan bisa memahami semua ilmu. Jadi nanti sederhananya Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi mesti sampai pada tingkat tadabbur. Dalam Al-Quran kan Allah memerintahkan kepada kita liyadabbaru ayatihi. Apa itu mesti ditadaburi, mesti dipahami. Maka salah satu di antara kunci agar kita bisa paham Al-Quran adalah dengan pahamnya kita terhadap bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu unik. Quran itu kenapa dengan bahasa Arab? Bahasa Arab itu memiliki satu kata yang kata ini maknanya begitu luas sekali. Bahkan strukturnya begitu sangat dalam sekali. Seperti misalkan contoh ringan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa mesti dengan huruf ba? Dengan nama kan Allah. Itu kalau dalam bahasa Arab kalau kita hanya membaca terjemah kan biasa. Tapi ketika kita kaji kedalaman ini kenapa dengan huruf ba? Kan itu namanya huruf jar. Kata bantu huruf jar dalam bahasa itu kan ada 19. Nanti insya Allah sahabat PC semuanya ada materinya khusus ya. Bagaimana penguasaan huruf ini dengan metode qamus dengan sangat cepat. Min ila an ala fi kali rubah butuh kalau ada sawat kami hatta. Nah, masya Allah. Ini kalau anak SMA bisa gitu kan luar biasa ya. Ada 19 kan kenapa huruf ba nggak ala gitu? Ala bismillah atas nama Allah atau pakai bismillah di dalam nama Allah. Tapi kenapa pakai bi? Ternyata setelah dikaji oleh para ulama makna huruf jar ba itu begitu banyak. Sampai ada 10 lebih maknanya kan. Maka salah satu di antaranya adalah huruf ba itu adalah maknanya al-ilsaq. Ilsaq itu artinya menempel. Jadi ketika kita mengatakan bismillah itu maknanya adalah Allah menempel dengan kita. Kemanapun kita pergi, Allah selalu menyertai kita. Artinya ketika kita menghadapi urusan apapun, kira-kira dimudahkan ya? Dimudahkan. Pasti mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran aman. Kenapa Allah menempel kita? Itu hanya mengatakan bismillah. Tapi ketika kita tidak paham apa yang itu, tapi ketika kita paham, masya Allah, hanya dengan pahamnya kita terhadap mana huruf ba saja membuat hati kita bergetar. Makanya disinilah kemudian orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Salah satunya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu pahamnya kita terhadap bahasa Al-Quran akan menyebabkan kita, masya Allah, Quran itu betul-betul mukjizat. Makanya Umar bin Khattab itu masuk Islam hanya mendengar dua huruf O dan H. Jadi saya bergetar kan. Coba kita ya, apakah ada getaran nggak dalam diri kita? Oh, apa nih? Umar itu bergetar. Kenapa? Karena paham. Sampai itulah yang kemudian akhirnya menjadi penyebab beliau masuk Islam. Hidayahnya di situ. Apalagi kita sampai paham tentang kata, kalimat, struktur kata. Iya karena budu, iya karena sain. Kenapa tidak nak buduka? Kenapa maf'ul bi objek didahulukan? Wah, masya Allah. Bahkan uniknya ya, bahasa itu setiap tambahan satu huruf saja itu bisa membedakan makna. Al-Baqarah ayat 286 ayat yang terakhir misalnya. Laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Ini salah satu contoh ya. Laha baginya, ma apapun kita sabat laha maka sabat ya. Kasabat dulu kan. Baginya apa yang dilakukan, wa alaiha dan atasnya apa yang dilakukan kan gitu. Tapi kalau kita lihat terjemah Depak ternyata ada tambahan.
dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dia lakukan, wa alaiha, dan mendapatkan siksa dari dosa yang dia lakukan. Padahal di situ tidak ada pahala, tidak ada amal soleh, hanya laha maka sabat wa alaiha maka sabat kan. Ini salah satu di antaranya kalau kita kaji nih, la itu kalau kita ada huruf jar la atau li itu menunjukkan kepada sesuatu perbuatan kebaikan. Nanti kalau pengantin mau nikah itu Nabi mendoakannya kan barakallahu laka gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepadamu ketika mendapatkan anugerah wa barokah alaika. Kalau ala artinya ujian, berupa ujian, dan ketika Allah mengujimu mudah-mudahan ampun memberikan keberkahan. Demikian pula la di sini maknanya adalah kebaikan. Ketika kamu melakukan kebaikan, kenapa? Karena la wa alaiha berarti keburukan, mendapatkan dosa dari keburukan. Hanya yang paling luar biasa uniknya kata kasabat ketika pakai la itu hanya 3 huruf. Laha ma kasabat. Ketika wa ala pakai ala ya untuk keburukan itu sampai 5 huruf. Iktasaba ya. Hamzah kaf ta simba. Beda. Ya. Apa hikmahnya ini? Kata para ulama, kalau ada tambahan huruf dalam bahasa Al-Quran itu menunjukkan sangat berat dan sulit. Amal soleh kenapa 3 huruf? Berarti amal soleh itu mudah dan ringan. Tapi dosa kenapa sampai 5 huruf? Karena dosa itu begitu menyulitkan. Nah ini rupanya. Ketika kita paham saja bahasa Al-Quran, Masya Allah. Mudah-mudahan ini metode Qamus Arabik ini bisa menjadi satu di antara revolusi pembelajaran bahasa Arab. Siapapun, kapanpun, apakah dia pesantren atau tidak, apakah yang sibuk atau siapapun bisa membaca kitab Nur, insya Allah. Baik, sahabat PC sekalian, ternyata sedikit dibongkar juga ya ternyata hari ini dengan bahasa Arab yang kita itu bisa belajar sekali lagi dengan mudah. Maka dari itu mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan saja sekian. Mungkin kepada Ustadz Firman kita minta sepatah dua patah kata aja untuk sahabat PC sekalian mengenai bahasa Arab ini dan Qamus Arabik. Masya Allah, sahabat PC semuanya, intinya siapapun, apapun backgroundnya, apalagi kita sebagai seorang muslim, maka ada kewajiban untuk memahami Al-Quran. Maka insya Allah dengan hadirnya Qamus Arabik ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi siapapun dan kapanpun dia berada bisa mempelajari bahasa Al-Quran, bahkan insya Allah bisa sampai membaca kitab Nur, tafsir, dan bisa sampai menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari ini. Intinya niat ya. Makanya ada ulama mengatakan, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita ingin bisa bahasa Arab sebetulnya hanya satu sih kuncinya, niat. Nabi menyatakan sesungguhnya setiap amal itu pasti ada niatnya, tergantung niatnya. Ada niat, ada 1000 jalan. Tidak ada niat, ada 1000 alasan. Jadi kenapa kita salah sekarang belum bisa bahasa Arab? Karena belum ada niat. Makanya banyak alasannya. Tapi kalau sudah ada niat, insya Allah akan Allah mudahkan kita untuk memahami bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran metode Qamus ini bisa menjadi salah satu wasilah untuk kita bisa memahami bahasa Al-Quran melalui bahasanya, insya Allah. Ya, jadi baik sahabat PCI sekalian, jadi untuk metode Qamus Arabik ini insya Allah juga akan digunakan mungkin ya di SMP PCI. Mudah-mudahan kerjasamanya kembali lancar ya. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Firman, ada niat maka ada 1000 jalan, tidak ada niat maka justru ada 1000 alasan. Kita pilih saja menjadi orang yang memilih dengan 1000 jalan atau 1000 alasan. Baik, untuk sahabat PCI, pertemuan kita dengan Ustaz Firman Afifuddin Soleh selaku founder Qamus Arabik ini mungkin dicukupkan saja sekian. Terima kasih Ustaz untuk waktunya. Alhamdulillah, saya mungkin kita sapa kepada sahabat PCI sekalian, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk terus memantau channel kami dan jangan lupa juga untuk
terus menonton, subscribe dan like, dan juga komentar di kolom komentar di channel PCI Podcast ini ya. Untuk ditutup saja mungkin sesi kali ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.